Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Zevanya Tanuwijaya dari kelas 07 TPLP 009 dengan NIM 191011402462. Pada hari ini saya akan menyampaikan laporan eh, atau tugas saya yang sudah saya kerjakan dari mata kuliah keamanan komputer. Eh, untuk proyek yang pertama itu adalah kita harus mengaktifkan firewall. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita login terlebih dahulu. Ke dalam server kita, login. Lalu setelah login, kita melakukan install firewall terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara mengetik sudo apt install ufw. Setelah itu, kita melakukan cek status firewall dengan cara sudo ufw status. Ini setelah sudo ufw status, jikalau hasilnya inaktif atau belum aktif, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah dengan cara sudo ufw enable. Nah, setelah itu hasilnya adalah firewall is active and enabled on system startup. Nah, setelah kita berhasil untuk mengaktifkan firewall, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan port yang ingin diizinkan, yaitu port 80, 443, 233, serta 12345. Seperti apa caranya? Seperti dengan sudo ufw allow, habis itu masukkan port yang ingin diizinkan. Nah, untuk studi kasus ini kita mengizinkan 4 port, yaitu 80, 443, 233, 12345. Maka dari itu yang akan saya masukkan adalah seperti ini. Sudo ufw allow 80. Terus kita klik enter. Selanjutnya sudo ufw allow 443, klik enter. Sudo ufw allow 233, 3, klik enter. Lalu sudo ufw allow 12345. Maka setelah itu semua port sudah diizinkan. Nah, setelah itu kita masuk ke project yang kedua, yaitu adalah secure SSH login. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus membuat user terlebih dahulu dengan cara sudo add user uas Zevanya T. Itu adalah nama yang akan saya pakai sebagai user. Lalu setelah itu pencet enter. Lalu setelah itu kita diminta untuk memasukkan password atau membuat password. Setelah itu kita masukkan password, lalu kita ketik ulang passwordnya. Setelah itu password berhasil diupdate. Nah, setelah itu akan muncul kolom-kolom yang harus diisi, seperti full name, lebih ke kolom-kolom untuk mengisi identitas kita. Itu boleh diisi, boleh enggak, itu optional. Jadi kalau teman-teman atau bapak ibu mau mengisi silahkan, namun kalau tidak juga tidak masalah, seperti itu. Lalu setelah kita buat usernya berhasil, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan hak akses untuk user yang baru saja kita buat. Bagaimana caranya? Untuk pertama-tama kita ketik sudo vsudo. Setelah itu enter, lalu akan muncul tampilan seperti yang ada di layar di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam bagian sampai di bawah root. All sama dengan all.2 all ini. Kita masuk di bawahnya, kita masukkan username yang udah kita buat, lalu kita ketik all sama dengan buka kurung all.2 all tutup kurung spasi all. Setelah ini selesai, kita bisa save dan exit dengan cara
Ctrl S untuk save, Ctrl X untuk exit. Setelah itu, setelah kita berhasil menyimpannya, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu yaitu adalah edit file sshd config dengan mengetik sudo nano lalu /etc/ssh/sshd_config. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, seperti yang ada di sudo visudo tadi. Lalu kita akan bertemu di bawah include. Di bawah include di sini akan ada tulisan hashtag port 22. Nah, di situlah teman-teman harus mengeditnya. Teman-teman atau Bapak Ibu bisa mengeditnya dengan cara hashtagnya kita hapus, lalu kita masukkan port yang ingin kita secure, yang ingin kita edit filenya. Setelah itu kita bisa klik lalu kita save lagi, kita exit. Setelah itu masuk ke langkah selanjutnya. Setelah kita berhasil meng-save atau mengedit portnya, langkah selanjutnya itu adalah kita untuk menambahkan allow user dengan cara seperti apa? Masih di tampilan yang tadi yang sebelumnya itu. Sebelum kita save dan exit, kita harus pertama-tama ke tempat yang paling bawah. Setelah itu di paling bawah kita tambahkan allow user spasi username yang udah kita buat. Setelah kita selesai mengedit portnya, lalu membuat allow user, setelah itu kita baru bisa meng-save dan meng-exit. Setelah itu, setelah berhasil exit, jangan lupa kita harus mengupdate kembali apa yang sudah kita tambahkan, yaitu dengan cara sudo service sshd restart. Setelah itu selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa buka ke dalam CMD kita. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita tulis, yaitu yang kita tulis itu adalah ssh spasi username at IP address yang ada di Ubuntu min p spasi port yang sudah di secure tadi, yang sudah dimasukkan sebelumnya, yaitu kalau dalam studi kasus ini yaitu adalah port 2333. Nah, sebagai contoh, maka di dalam sini saya sudah berhasil masuk login melalui CMD dengan cara ketik ssh spasi uaszevanyate at 192.168.117. Itu adalah IP yang saya dapatkan. Lalu spasi min p spasi 2333. Lalu klik enter, maka akan muncul tampilan seperti yang ada di layar berikut ini. Akan ada muncul layar seperti ini. Jikalau masih belum percaya atau masih belum yakin, teman-teman bisa mengetes kembali dengan cara ketik exit untuk kita keluar ke menu sebelumnya. Lalu setelah itu kita bisa masuk lagi, namun username-nya kita ganti dengan username yang tidak ada, atau username coba-coba. Maka ntar teman-teman tidak berhasil untuk login ke dalam SSH-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke project ketiga, yaitu adalah secure PHP MyAdmin. Langkah pertamanya adalah kita harus buka di dalam web, yaitu
https titik dua slash www at browserlink.com/tool/random strip hex. Nah, di situ adalah web untuk kita bisa mengenerate atau mendapatkan kode hexa. Setelah itu setelah kita masuk ke dalam web ini, kita klik ini ubah digitnya menjadi 10 digit. Setelah 10 digit kita klik generate hex, maka akan muncul kode-kode hexanya. Setelah itu selesai, langkah selanjutnya adalah kita kembali ke dalam Ubuntu. Lalu kita ketik sudo nano /etc/phpMyAdmin/apache.config atau .conf. Nah, setelah itu kita ubah di dalam sini, ubah yang bagian atas alias slash kode hexa yang sudah didapatkan di dalam web yang sebelumnya. Setelah kita udah berhasil masukkan kode yang udah didapatkan, kita jangan lupa save lalu exit. Setelah kita berhasil mengubah, jangan lupa untuk kita selalu merestartnya terlebih dahulu agar terupdate. Setelah kita sudah melakukan sudo service apache 2 restart, langkah selanjutnya adalah kita bisa masuk ke dalam phpMyAdmin melalui cara sebagai berikut. Ada dua cara. Kita bisa menggunakan domain kita, atau yang kedua kita bisa masuk melalui IP kita. Kita masukkan IP kita / kode hexa yang kita masukkan atau yang kita daftarkan. Setelah itu masuk, akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan kalau kita berhasil secure phpMyAdmin. Nah, project yang keempat atau project yang terakhir itu adalah secure webmin login. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita ketik sudo nano /etc/webmin/miniserve.config. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu di bagian paling atas di situ akan tertulis port sama dengan 1000. Nah, teman-teman bisa ganti menjadi port sama dengan 12345. Setelah itu selesai, jangan lupa untuk di save lalu exit. Setelah di save dan exit, langkah selanjutnya adalah kembali seperti biasa. Kita melakukan restart kembali untuk mengupdate-nya, yaitu dengan cara sudo service webmin restart. Nah, setelah itu selesai, langkah selanjutnya kita masuk ke dalam webmin kita. Bagaimana caranya? Dengan masukkan IP kita, yaitu 192.168.1.17 port yang sudah kita ubah tadi di dalam langkah yang sebelumnya. Nah, yaitu port 12345. Lalu kita klik enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Namun teman-teman jangan bingung kenapa pada akhirnya muncul tampilan seperti ini. Nah, itu teman-teman hanya perlu melakukan klik advance di bagian sini, di bagian kiri advance, lalu klik continue to 192.168.1.17. Nah, setelah diklik, maka kita berhasil masuk ke dalam webmin kita. Demikian hasil laporan pekerjaan tugas project saya. Semoga dari apa yang telah saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa membantu teman-teman semua dan juga orang-orang banyak untuk bisa belajar mengenai bagaimana kita bisa melakukan networking di Ubuntu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.